Istri Datuk Sanggul mendesak suaminya untuk ikut melaksanakan sholat Jumat. Harta kekayaan mereka habis karena setiap Jumat mereka mendapatkan denda tidak melaksanakan sholat Jumat, sehingga yang tersisa hanya tinggal kuantan dan landai, panci untuk menanak nasi dan sayur. Pada waktu itu Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan, Raja mengeluarkan kebijakan bagi siapapun yang tidak melaksanakan sholat Jumat maka mereka mendapatkan denda. Datuk Sanggul setiap minggunya selalu didenda, membayar denda, sehingga habislah segala kekayaan dia. Datuk Sanggul sebenarnya dikenal sebagai seorang alim ulama. Ia memiliki ilmu yang dalam tentang keagamaan. Ia juga bahkan sering menggubah syair yang menunjukkan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Salah satu syairnya yang terkenal, "Riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengada bulan, di hadapan Allah kita bertemu." Tetapi yang membuat masyarakat aneh adalah kenapa seorang ulama ini tidak pernah hadir dalam sholat Jumat, sehingga akhirnya sebagian orang memandang miring ke dia dan mencibir dia. Sampai pada hari itu, ketika semua kekayaannya sudah habis, ia pun terpaksa mengikuti apa yang disampaikan oleh istrinya, yakni hadir untuk ikut melaksanakan sholat Jumat. Dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke masjid, Datuk Sanggul harus menyeberangi sebuah sungai yang berada di dekat masjid. Sungai yang kadang menjadi tempat orang untuk mengambil wudhu. Tetapi persis saat dia ingin menyeberang ke arah masjid, sungai tersebut luber, airnya meluap, dan semua orang menjauh karena takut tenggelam. Datuk Sanggul yang buru-buru tetap melangkah dan akhirnya masuk ke dalam air yang membuat semua orang panik. Mereka khawatir Datuk Sanggul tenggelam, hanyut termakan arus sungai. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Datuk Sanggul justru keluar dari gelombang air itu dengan tenangnya, berjalan bahkan di atas air, dan terlihat tidak ada yang basah di tubuhnya, seluruh pakaiannya kecuali tangan, wajah, telinga, dan kakinya. Sehingga tahulah orang bahwa pada saat dia masuk ke dalam sungai yang airnya meluber itu, ternyata ia sedang mengambil air wudhu. Lebih dari itu, keheranan orang terus berlanjut pada Datuk Sanggul, karena pada saat di dalam masjid, saat sang imam sudah mulai takbir, Datuk Sanggul justru membaca kembali syairnya sebelum memulai takbir. "Riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengada bulan, di hadapan Allah kita bertemu." Allahu Akbar. Seketika itu badannya melayang, mengawang-awang di udara. Seluruh jamaah kaget, dan kondisinya tetap seperti itu saat orang melaksanakan sholat Jumat. Sampai akhirnya setelah selesai Jumatan, orang melihat dia masih dalam kondisi seperti itu, dan tidak berapa lama setelah itu ia selesai dan akhirnya menyampaikan, "Saya baru saja sholat Jumat di Masjidil Haram. Di sana kebetulan ada selamatan. Ini ada makanan sedikit kalau ada yang ingin mencicipi." Dan tiba-tiba saja di tangannya keluar makanan yang disajikan kepada sebagian jamaah. Para jamaah pun mengetahui, menyadari bahwa rupanya selama ini Datuk Sanggul bukan hanya seorang ulama biasa. Ia adalah seorang yang memiliki karomah, seorang kekasih Allah, seorang waliullah. Bahkan kerajaan memohon maaf kepadanya dengan mengembalikan semua harta kekayaannya yang disita. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Bukan tentang karomahnya, melainkan justru ketawaduan atau tentang kerendahan hatinya.
Jika dia bukan orang yang rendah hati, Datuk Sanggul pada waktu ditagih membayar denda, bisa saja dia mengatakan bahwa saya sholat di Mekah, atau menunjukkan karomahnya untuk menghindari denda. Tetapi ia sama sekali tidak melakukan itu. Ia bersikap biasa saja dan siap didenda. Bahkan karomahnya baru terlihat dalam kondisi terpaksa. Karena itu ia memang tidak sama sekali berniat untuk memamerkannya. Ketawaduan inilah yang tampaknya mengangkat derajat Datuk Sanggul. Kata Nabi, wa ma tawadha'a ahadul lillah, tidaklah orang yang bersifat tawadu karena Allah illa rafa'ahullah, melainkan Allah meninggikannya. Sikap tawadu Datuk Sanggul, kerendahan hati Datuk Sanggul berbuah ketinggian, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya.